Salam tuh. Di sini saya Timo Sugianto di 21300000 atau angkatan 2021 bos malam. Di sini saya akan mempresentasikan TS perencanaan organisasi dan sumber daya manusia yang judul atau tema studi case tentang perusahaan motor IKEA. Ini ada teknologi digital berkembang dengan sangat cepat, baik dari penggunaan hingga munculnya divisi bisnis digital itu sendiri. Digital terutama di bidang perdagangan, jasa transportasi, dan keuangan. Namun industri manufaktur belum lama menggunakan. Industri yang menggunakan teknologi digital memiliki kemampuan untuk cepat mengantisipasi arah dan keinginan pasarnya. IKEA adalah pemasok mebel dan produk terbesar di dunia dengan 360 toko yang memiliki sendiri dan tersebar di 47 negara. IKEA berdiri pada 1943 di dekat Alfred di kawasan Central Park, Swedia. Yang bernama Ekvat Kamp. Perusahaan ini memberikan pengaruh besar terhadap cara kita hidup dan peduli apa daya, kelas atau agama kita. Nah, di sini terdapat hambatan menghadapi digitalisasi. Industri furnitur rumah menghadapi banyak hambatan terkait biaya, termasuk sensitivitas harga bahan, kebutuhan untuk lokasi retail premium, dan biaya logistik dan rantai pasarnya. Perilaku konsumen yang berkembang seperti makanan yang semaksimal meningkat pada keberlanjutan dan preferensi untuk solusi digital memperkuat tantangan ini. Dalam konteks ini, IKEA sebagai pemain terkemuka di bidang pelabuhan retail membedakan dirinya melalui strategi kepemimpinan yang mengharuskan operasi yang efisien tanpa mengorbankan kualitas dari produk-produknya. Ini terdapat rumusan masalah dan tujuan. Masalah pada laporan kali ini terdapat rumusan masalah antara lain: 1. Apa saja langkah dan solusi yang dapat diambil oleh perusahaan IKEA supaya dapat bersaing pada persaingan global terkait efisiensi harga dan juga era kemajuan digital seperti saat ini. Dan pula tujuan. Berikut ini adalah tujuan dari penulisan dokumen: memahami strategi serta langkah IKEA dalam bersaing secara global terkait persaingan biaya dan juga digitalisasi. Di sini kita sudah masuk mengenai pembahasan dari laporan studi dari perspektif rantai pasok. IKEA menghadapi tantangan untuk meminimalkan biaya sambil mempertahankan kualitas produk. Bergantung hanya pada pusat manufaktur seperti China dan India terbukti menantang karena biaya transportasi yang signifikan ke pasar dan perbedaan dalam keahlian desain. Dalam hal ini, lokasi toko strategis IKEA mencapai keseimbangan antara akses pelanggan dan kedekatan dengan pusat distribusi. Namun, dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi seperti VR atau virtual reality dan artificial intelligence, IKEA harus mengevaluasi efektivitas dengan toko saat ini terhadap pesaing yang menggunakan solusi AR dan VR yang menghemat biaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggannya. Nah, di sini terdapat
tiga strategi yang harus dilakukan perusahaan ini tuh. Yang pertama budaya organisasi, dan yang kedua rantai pasok lanjutan atau circle business model, yang kedua dan AR atau VR. Kita mengenal mengenai budaya organisasi. Akar budaya IKEA yang sangat dipengaruhi oleh asal-usul dari negara Swedia dan wilayah Småland Swedia Selatan, menutupi perusahaan dengan nilai-nilai etika kerja yang kuat dengan dukungan masyarakat dan hubungan dekat dengan alam. Budaya organisasi ini ditandai dengan antusiasme, kesatuan, semangat tekad sebagai katalis untuk efisiensi dan kepuasan karyawan. Mengingat arah strategi efisiensi biaya melalui inovasi IKEA harus mengintegrasikan matriks inklusivitas ke dalam setiap aspek organisasinya. Ini melibatkan pekerjaan individu berdasarkan kompetensi perilaku di samping kompetensi teknik dan memupuk budaya yang memprovokasi dan mendorong inklusivitas di seluruh organisasi. Dengan merangkul inklusivitas dan keragaman, IKEA dapat membuka banyak solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang berbeda, termasuk yang terkait dengan biaya isi atau produknya tersebut. Kita masuk ke strategi yang kedua, rantai pasok berkelanjutan. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu rantai pasok. Rantai pasok adalah sistem yang terdiri dari berbagai proses dan tahapan yang menghubungkan prosedur produsen, pemasok, distributor, buyer, dan konsumen akhir dalam menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa. Proses ini mencakup seluruh aktivitas mulai dari penggandaan bahan baku, produksi, dan pengelolaan inventaris, distribusi hingga produk tersebut sampai ke tangan. Tujuannya adalah untuk memastikan barang atau jasa tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang seefisien mungkin. Nah, dalam rantai pasok berkelanjutan atau kurto model bisnis sirkular mendapatkan daya tarik yang membutuhkan perubahan pola pikir dan penerapan strategi yang mempromosikan umur panjang produk dan sirkulasi. Aftermarket memainkan peran penting dalam ekonomi sirkular, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai melalui layanan tambahan dan sudut cadang. Strategi desain yang berfokus pada penggunaan yang diperpanjang dan beberapa siklus penggunaan memfasilitasi transisi ke model bisnis sirkular. Pendekatan desain modular menawarkan manfaat dalam hal variasi bagian yang berkurang dan perencanaan logistik yang lebih baik dengan menciptakan elemen desain standar. IKEA secara efektif pengelolaan permintaan di seluruh departemen, risk-up, perbaikan, renovasi, sambil meminimalkan biaya yang terkait dengan penggunaan bagian modular. Di sini integrasi rantai pasok IKEA dengan teknologi blockchain memperkuat upaya berkelanjutan dengan mengintegrasikan kode perilaku pemasok IKEA atau UI secara efektif. Blockchain memungkinkan pemasaran efisien biaya dari inisiatif berkelanjutan IKEA, memberdayakan pelanggan untuk melacak keaslian produk berkelanjutan yang mereka beli, pertimbangkan model langganan, dapat
membantu IKEA mengatasi kebutuhan konsumen yang berkembang dengan memprediksi permintaan logistis pengambilan. Dengan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI dalam rantai pasok, IKEA dapat meningkatkan prediktibilitas permintaan dalam logistik maju dan mundur. Prediksi intelijen pasar menjadi instrumen dalam optimasi biaya terutama untuk organisasi seperti IKEA, di mana rantai pasoknya adalah kompetensi inti. Dan juga sistem atau warehouse management ini juga bisa membantu dalam integrasi rantai pasok. Kita mengenal AR atau VR sebagai developer rumah. IKEA termasuk mencari diversifikasi di negara-negara berkembang seperti negara India dan negara Cina, memanfaatkan ekonomi skala untuk memperkuat strategi kepemimpinan biaya. Untuk mencapai ekspansi yang seefisien biaya, IKEA dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti AR atau Augmented Reality dan VR Reality Virtual dan AI atau Artificial Intelligence. VR menyajikan kesempatan untuk merevolusi retail furnitur dengan memungkinkan konsumen untuk secara virtual memeriksa dan mengalami produk, menghilangkan kebutuhan untuk kontak fisik dengan mengembangkan sistem virtual reality integrated solution atau VRS berbasis internet. IKEA dapat memungkinkan pelanggan untuk memvisualisasikan koordinasi furnitur dan menciptakan pengalaman produk yang mendalam mempengaruhi keputusan secara positif. Sebagai alternatif, IKEA dapat secara langsung menyediakan solusi VRS kepada konsumen, menambahkannya dengan kemampuan AI untuk pengalaman desain interior yang dipersonalisasi. Penggunaan dapat memindai kamar mereka, memasukkan preferensi untuk tema atau utilitas, dan pemanfaatan mesin AI untuk memberikan rekomendasi desain yang disesuaikan. Kesimpulan bantu laporan studi case mengenai perusahaan IKEA ini sebagai IKEA dapat mengatasi tantangan terkait biaya, mempromosikan pertumbuhan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri furnitur rumah dengan merangkul inovasi, keberlanjutan, budaya organisasi, dan inisiatif strategi. Dengan menerapkan solusi yang diusulkan, IKEA dapat menetapkan dirinya sebagai pemimpin dan operasi yang efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan secara efektif memenuhi kebutuhan industri dan preferensi konsumen yang baik. Studi kasus ini menekankan pentingnya solusi strategi yang meliputi berbagai disiplin bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.